Surabaya merupakan salah satu kota bersejarah di Indonesia. Berbagai bangunan bersejarah bernuansa Eropa berada di kota ini. Salah satunya Balai Pemuda Surabaya. Pada masa penjajahan, gedung ini digunakan sebagai pusat tempat berpesta ria oleh orang-orang Belanda. Namun, kini telah bertransformasi menjadi cagar budaya. Lantas bagaimana sejarahnya? Kita simak penjelasan berikut ini. Balai Pemuda itu sejak awal dibangun sebagai klub para konglomerat yang pembangunannya tahun 1909 oleh seorang arsitek yang datang dari Belanda, khusus membangun gaya arsitektur yang pertama di Hindia Belanda, yaitu Neo Renaissance. Bangunan ini sejak awal sampai hari ini menjadi satu-satunya bangunan yang berkarakter Belanda murni yang didatangkan oleh arsitek yang dari Belanda. Tahun 1909 di Surabaya tumbuh perkebunan besar, kemudian industri besar, sehingga kemudian banyak para pengusaha besar yang kemudian butuh tempat berkumpul. Bangunan ini kemudian ketika periode tahun 42 disita oleh pemerintah Jepang dan dijadikan sebagai salah satu kantornya pemerintah Jepang, dan kemudian ketika tahun 45 direbut sama pemuda Republik Indonesia, dijadikan pusat komando pergerakan namanya Pemuda Republik Indonesia. Jadi organisasi sipil bersenjata terbesar ketika Perang Revolusi 45. Nah, periode 45 itulah yang kemudian membuat bangunan ini sangat bersejarah, karena dari tempat ini sebenarnya salah satu komando pertempuran Surabaya diletuskan. Tetapi di periode sebelum 10 November itu, di tempat itu pula terjadi pembantaian oleh orang-orang Belanda dan orang-orang Indo-Belanda oleh para pemuda di tempat itu. Catatannya banyak dan hampir 200 orang Belanda dan Indo-Belanda meninggal di tempat itu. Beberapa kemudian ditemukan kerangkanya kira-kira 5 tahun yang lalu di salah satu bunker yang tertutup. Nah, pasca kemerdekaan kemudian bangunan itu menjadi tempat berkumpulnya para pemuda. Banyak organisasi pemuda yang berkumpul di situ sampai kemudian di periode 64-65 dia menjadi pusat gerakan pemuda anti komunis. Dia menjadi juga pusat gerakan pemuda anti Malaysia waktu itu. Nah, sampai kemudian makanya tahun 73-74 bangunan itu dinamakan Balai Pemuda karena memang menjadi tempat kumpulnya para pemuda dan semua organisasi pemuda di Surabaya. Sebenarnya Balai Pemuda itu mengalami perubahan besar-besaran ketika sekitar 7 tahun yang lalu, ketika pemerintah kota menggali semua tanah di Balai Pemuda itu dijadikan parkir, karena waktu itu sebenarnya memang problem yang paling utama di Balai Pemuda adalah parkir. Itu yang terjadi sekitar 7 tahun yang lalu. Pemerintah kota membuat parkir bawah tanah, kemudian membuat galeri yang ada di bawah. Meskipun kemudian gagasan itu berhenti di tengah jalan karena dalam rancangannya Balai Pemuda yang baru itu connecting dengan tanah yang ada di seberangnya. Sebenarnya yang jadi masalah sampai saat ini adalah perubahan nama Balai Pemuda menjadi alun-alun. Karena secara sejarah itu Balai Pemuda justru lebih kuat sebagai bangunan tempat berkumpulnya para pemuda, karena sejarahnya juga menyebutkan demikian. Nah, alun-alun yang dalam kosmologi Jawa itu tidak pernah ditemukan di Balai Pemuda, karena alun-alun itu kan konsep ruang terbuka di tengah pemerintahan yang kemudian dikelilingi oleh simbol-simbol pemerintah. Itu yang sampai sekarang kita sesalkan, kenapa nama Balai Pemuda dicopot dan diganti alun-alun, padahal sebenarnya
konsepnya, kemudian sejarahnya itu adalah tempat berkumpulnya para pemuda, anak-anak muda kreatif yang melahirkan Indonesia saat itu. Itulah tadi sejarah dari Balai Pemuda Surabaya yang penuh akan cerita sejarah di dalamnya. Masih ingin tahu cerita lain dari sejarah kota Surabaya? Tetap ikuti Cerita Surabaya karena Surabaya punya cerita.